Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar modul 4 tentang logika matematika. Nah, materi kali ini merupakan materi pengayaan yang ada di bab pertama. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mempelajari istilah-istilah dalam logika matematika, kemudian menentukan pernyataan yang benar atau salah pada pernyataan tunggal dan majemuk. Definisi dari pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah, namun tidak keduanya. Nah, jadi pernyataan itu mempunyai nilai salah satu, bisa benar, nah bisa salah gitu. Nah, tapi tidak keduanya, artinya dia tidak relatif ya gitu. Nah, di dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan. Pertama, pernyataan tertutup, yang kedua pernyataan terbuka. Nah, pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya. Nah, sedangkan pernyataan terbuka yaitu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Ini contoh misalkan 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, ini pernyataan tertutup. Nah, kenapa? Karena kita tidak perlu membuktikan lagi 8 tambah 2 ini bahwa nilainya benar adalah 10. Ya, ini pernyataan tertutup. 4 kali 6 sama dengan 20. Nah, ini kita tidak perlu membuktikan kembali ini benar atau salah. Nah, tapi ini termasuk pernyataan tertutup gitu. Nah, karena kita nggak perlu membuktikan, ya, tidak perlu membuktikan lagi bahwa 4 kali 6 ini sama dengan 20. Nah, karena semua juga secara umum dalam aturan dasar perkalian kita sudah mengenal bahwa 4 kali 6 itu 24. Nah, tapi kalau misalkan kita punya pernyataan 5A tambah 10 sama 40. Nah, ini pernyataan terbuka karena harus dibuktikan nilai kebenarannya. Benar nggak nilai A ini ya? Jika dikali 5 kemudian ditambah 10 hasilnya 40 gitu. Nah, selanjutnya ada misalkan pernyataan jarak Jakarta Bogor adalah dekat. Nah, ini contoh bukan pernyataan karena dekat itu relatif ya. Nah, beberapa orang menganggap bahwa Jakarta Bogor itu dekat. Nah, jadi karena mungkin sering melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bogor atau Bogor ke Jakarta. Nah, berbeda dengan orang yang kalau misalkan biasanya tidak biasa gitu. Tidak biasa perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Nah, jadi ini sifatnya relatif ya. Jadi dekat. Nah, biasanya yang relatif itu dekat terus cantik gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian indah gitu. Nah, indah seperti ini. Istilah lain dalam logika matematika ada yang dinamakan ingkaran. Nah, ingkaran ini didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan gitu dengan pernyataan semula. Nah, dalam tabel pernyataan dalam logika biasanya sebuah pernyataan pertama ya, pernyataan. Nah, misalkan P-nya itu pernyataan. Nah, misalkan simbol negasi. Nah, ini simbol negasi dibaca. Nah, misalkan nilai kebenarannya dalam sebuah pernyataan itu benar. Nah, maka negasinya salah. Jika pernyataannya salah, berarti negasi salah kan benar. Gitu. Contoh misalkan semua murid lulus ujian. Nah, negasinya berarti ada murid yang tidak lulus ujian. Nah, dalam sebuah
negasi, biasanya kalau negasinya semua, pernyataannya semua, negasinya itu bisa jadi beberapa atau ada, gitu ya. Nah, jika misalkan lulus berarti kan negasinya tidak lulus, gitu. Semua jadi ada, biasanya ada yang pakai beberapa jadi semua, gitu. Jadi kalau misalkan begini, pernyataan benarnya itu lulus ujian, gitu, yang benar, gitu, berarti kan salah negasinya lawannya itu tidak lulus ujian, gitu. Berarti kalau negasi dari negasi adalah benar, gitu. Oke. Kemudian ada yang namanya pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal, gitu. Nah, yang dihubungkan dengan kata hubung. Nah, pernyataan majemuk dalam logika matematika terdiri dari disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke, yang pertama konjungsi. Nah, simbol konjungsi ini biasanya dihubungkan dengan kata hubung dan. Nah, jadi dalam konsep konjungsi, simbolnya ini simbolnya. Nah, simbol tanda panah ke atas ini. Nah, konjungsi ini akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q ini bernilai benar. Nah, jadi syaratnya konjungsi, kedua syaratnya ini harus benar, gitu. Nah, makanya kalau misalkan begini, syarat mendaftar itu ada syarat KTP dan ijazah. Kira-kira kalau kalian mendaftar tidak membawa KTP, nah bawanya ijazah doang, diterima enggak pasti, gitu. Nah, seperti itulah konjungsi dalam konsep penilaian kebenarannya, dia menggunakan pernyataan pertama dan keduanya itu bernilai benar. Nah, jadi ada pernyataan pertama, ya, pernyataan kedua, dan ada kesimpulan, gitu. Nah, misalkan Budi sudah belajar dan makan, gitu. Nah, jadi syaratnya Budi ini bermain oleh ibu itu dia harus sudah belajar dan makan. Nah, kemudian ada disjungsi. Disjungsi ini biasanya menggunakan kata hubung atau. Nah, simbolnya, ya, nah, tanda seperti tanda V. Nah, jadi dia ini akan bernilai salah jika kedua pernyataan ini pernyataannya P dan Q-nya bernilai salah, gitu. Jadi kalau benar salah satunya benar salah. Kalau salah satunya benar, misalkan Q-nya doang yang benar, berarti dia benar. Tapi kalau kedua-duanya salah, berarti dia salah. Nah, jadi makanya kalau misalkan kamu boleh, misalkan syaratnya kamu boleh bawa KTP atau ijazah, gitu. Nah, kira-kira kalau kalian mau daftar dalam suatu tempat ya, misalkan syaratnya harus bawa KTP atau ijazah, berarti kan syaratnya itu milih, gitu. Nah, jadi disjungsi ini merupakan sebuah pilihan, gitu ya. Jadi contohnya Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya kan Bandungnya doang nih yang betul nih, gitu ya. Nah, Bandung doang yang betul. Nah, Palembang bukan di Pulau Jawa, gitu. Nah, makanya ini dianggap pernyataannya benar karena salah satunya ini adalah benar. Oke, ada implikasi. Nah, implikasi ini hubungan sebab akibat. Nah, jadi jika ini dibacanya jika P maka Q, gitu. Nah, syarat kebenarannya, implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebabnya bernilai benar namun akibatnya salah.
gitu. Jadi kalau sebabnya benar, akibatnya salah, dia baru berakibat salah gitu. Nah, ini contohnya misalkan begini. Oke, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Nah, jadi dia benarnya pertama ini benar ya. Sorry. Budi akan sekolah. Oke, gitu. Nah, jadi kesimpulannya gitu. Nah, ini kan benar, kesimpulannya benar gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi dia kalau pernyataan pertamanya benar, keduanya dibuat salah. Misal si Budi ini sembuh. Nah, ya kalau berarti kan kalau ininya benar, kalau salahnya Budi tidak akan sekolah. Negasinya berarti tidak akan sekolah. Dan dia sembuh tapi nggak sekolah. Benar nggak? Nah, pasti salah gitu. Nah, jadi si Budi ini cuman berjanji dia ini akan sekolah gitu ya. Nah, jadi misalkan dia nggak sembuh nih, tapi dia sekolah. Nah, dia menepati janji nggak dia akan sekolah. Nah, dia menepati janjinya, maka dia pernyataan akhirnya benar. Nah, misalkan syarat Budi sekolah sebetulnya dia ini harus sembuh, tapi dia misalkan nggak sembuh. Kalau misalkan pernyataan benarnya sembuh, berarti pernyataan salahnya nggak sembuh. Ya. Berarti dia nggak akan sekolah gitu. Dia nggak sembuh, dia nggak sekolah. Berarti benar nggak? Benar gitu. Nah, jadi makanya dalam implikasi ini merupakan hubungan sebab akibat yang syarat kebenarannya dia akan bernilai salah hanya ketika sebabnya ini benar namun akibatnya salah. Jadi pernyataan pertamanya ini bisa dianggap sebagai sebab, yang ini sebagai akibat. Oke, ada yang kedua yaitu biimplikasi. Nah, ini simbol panah. Kesimpulannya simbol panah dua arah ini. Nah, hubungan sebab akibat ini dia akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya ini bernilai sama atau sama-sama benar, kalau enggak sama-sama salah. Jadi kalau misalkan salah satunya benar berarti dia salah. Nah, ini contohnya misalkan ayah mendapat gaji. Pernyataan pertama benar. Berarti kesimpulannya benar. Nah, ayah mendapat gaji hanya jika dan hanya jika ayah bekerja. Gitu. Jadi benar nggak? Kalau dapat gaji berarti dia kerja kan? Gitu. Sekarang kalau misalkan kita buat ayah mendapat gaji berarti benar. Kalau misalkan kita buat yang ki-nya salah, hanya jika ayah bekerja. Kalau benarnya bekerja berarti salahnya tidak bekerja. Ayah mendapat gaji tapi ayah nggak bekerja. Benar nggak? Nah, jadi orang yang dapat gaji kan pasti logikanya dia itu bekerja. Berarti kesimpulannya salah. Atau misalkan ayah nggak dapat gaji. Kita buat salah nih. Yang benarnya kan tadi digaji ya. Nah, sekarang kalau misalkan salahnya itu tidak digaji. Nah, yang keduanya kita buat benar, yaitu ayah bekerja. Nah, benar nggak? Ayah nggak digaji tapi dia bekerja. Ini juga secara logika salah. Karena orang yang tidak mendapat gaji, logikanya ya dia nggak bekerja gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita buat dua-duanya jadi salah. Pernyataan pertama benarnya itu kan mendapat gaji. Sekarang kalau misalkan kita nggak dapat gaji, kemudian ya nggak bekerja, benar nggak? Benar. Gitu. Jadi orang yang nggak dapat gaji
dalam logikanya gitu ya, nggak dapat gaji ya, berarti ya nggak bekerja gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Nah, hari ini kita tidak tidak mengerjakan latihan soal dulu. Latihannya pekan depan di kuisis ya. Nah, jadi silakan setelah melihat video ini kalian rangkum ya, rangkum materinya. Kemudian kirim di absen. Nah, linknya seperti biasa ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.